Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai pembuatan kimchi yang dibuat oleh kelompok 2 untuk memenuhi salah satu tugas praktikum bioteknologi yang diampu oleh Dr. Haji Tuti Kurniati MPD dan juga Ibu Ukit MSI. Adapun asisten praktikum pada mata kuliah ini yaitu Tefadila Nur Azizah. Untuk anggota kelompok 2 sendiri beranggotakan Ajeng Risna Yunisa dengan nomor NIM 1182060009. Yang kedua ada Fahmi Atoilah dengan nomor NIM 1182060030. Dan yang terakhir ada Gema Sapitri dengan nomor NIM 1182060037. Yang pertama mengenai landasan teori. Kimchi merupakan makanan tradisional Korea, hasil fermentasi dari asinan sayur dengan campuran bumbu pedas. Kimchi dibuat dari berbagai jenis sayuran sehingga mengandung kadar serat makanan yang tinggi namun rendah kalori. Kimchi kaya akan vitamin A, B1, B2, kalsium, zat besi, dan bakteri asam laktat yang baik untuk pencernaan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum pembuatan kimchi ini yaitu yang pertama ada wadah tertutup berjumlah 1 buah dengan fungsi tempat fermentasi kimchi. Yang kedua ada pisau berjumlah 1 buah sebagai alat memotong sawi dan juga bumbu lainnya. Yang ketiga ada blender berjumlah 1 buah berfungsi sebagai alat penghancur bumbu. Dan yang keempat ada plastik berjumlah 2 buah digunakan sebagai alat pembungkus tangan selama pembuatan kimchi. Yang kelima ada sendok berjumlah 1 buah berfungsi sebagai alat pengaduk bumbu. Lalu yang keenam yaitu ada mangkuk berjumlah 1 buah berfungsi sebagai tempat bumbu. Lalu yang ketujuh yaitu ada tisu berjumlah secukupnya dengan fungsi sebagai alat pembersih. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum pembuatan kimchi ini, yang pertama itu ada sawi. Sawi digunakan sebanyak 1 buah sebagai sayuran yang akan difermentasi atau bahan utama dalam pembuatan kimchi ini. Lalu yang kedua ada bubuk cabai. Bubuk cabai digunakan secukupnya sebagai bumbu kimchi. Lalu ada garam digunakan secukupnya sebagai penarik air dalam sawi sehingga layu. Lalu ada jahe digunakan secukupnya sebagai bumbu kimchi. Lalu ada bawang. Bawang digunakan secukupnya sebagai bumbu kimchi. Lalu ada kecap ikan digunakan secukupnya sebagai bumbu kimchi. Kemudian tepung ketan digunakan secukupnya sebagai mempercepat proses fermentasi. Lalu ada air digunakan secukupnya, yaitu digunakan untuk mencuci dan merendam. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Adapun langkah kerjanya sebagai berikut. Pertama-tama potong sawi yang akan digunakan. Kemudian cuci sawi menggunakan air yang mengalir hingga bersih. Lalu taburi garam hingga merata. Diamkan sawi selama kurang lebih 8 jam hingga melepek. Hingga permukaan sawi bila ditekan tidak patah. Kemudian sawi dicuci hingga bersih menggunakan air yang mengalir. Setelah dicuci dengan air bersih, sawi kemudian dicuci menggunakan air yang matang. Lalu peras dan tiriskan. Kemudian potong bawang bombay, lalu bawang daun,
dan haluskan bawang putih serta jahe. Untuk sayuran tambahannya, saya menggunakan wortel. Kemudian masukkan bawang bombay dan juga bawang daun yang telah diiris, serta bawang putih dan juga jahe. Kemudian tambahkan bon cabai, kecap ikan, serta gula. Selanjutnya, masak tepung hingga menjadi bubur. Setelah menjadi bubur, tuang pada wadah yang berisikan bahan-bahan tadi. Lalu aduk hingga merata. Setelah merata, balurkan bumbu yang telah dibuat pada sawi yang telah ditiriskan. Lalu masukkan pada wadah dan tutup hingga rapat dan diamkan selama 2 hari. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan yang telah dilaksanakan, yang pertama yang diamati yaitu aroma, yang kedua tekstur, yang ketiga rasa, dan yang keempat warna. Untuk praktikan 1 yaitu ajeng, praktikan 2 yaitu pahmi, dan praktikan 3 yaitu gema. Aroma pada setiap praktikan memiliki aroma yang sama, yaitu aroma bawang dan juga asam. Untuk tekstur sendiri, pada praktikan 1 tidak lembek dan juga tidak keras. Sedangkan pada praktikan 2 dan juga praktikan 3 memiliki tekstur yang lembek. Kemudian rasa pada semua praktikan, yaitu praktikan 1, praktikan 2, dan praktikan 3 memiliki rasa yang sama, yaitu rasa asam dan juga pedas. Kemudian warna yang dihasilkan dari pembuatan kimchi ini yaitu berwarna merah dari semua praktikan. Untuk hasil dokumentasinya sendiri dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama, tekstur. Andarwulan dan kawan-kawan menyatakan bahwa terjadinya pelapukan jaringan pada produk sayuran fermentasi yang mempengaruhi tekstur produk tersebut disebabkan oleh konsentrasi garam dan mikroorganisme. Selain itu, lama fermentasi juga mempengaruhi tekstur kimchi. Selanjutnya yaitu aroma. Aroma yang dihasilkan yaitu beraroma bawang dan asam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Lestari, Suhaidi, dan Ridwan Syah. Pengaruh konsentrasi larutan garam dan suhu fermentasi terhadap mutu kimchi lobak. Hal ini disebabkan adanya aroma dari asam laktat yang mempengaruhi aroma dari kimchi rebung karena tersedianya zat gizi dan mikroba proteolitik. Selanjutnya yaitu ada warna. Warna pada kimchi yaitu berwarna merah. Warna merah dan rasa pedas pada kimchi dihasilkan dari bahan yang digunakan yaitu bubuk cabai yang cukup banyak sehingga berwarna merah dan memiliki rasa yang pedas. Kemudian selanjutnya ada rasa. Rasa asam pada kimchi dihasilkan dari proses fermentasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan atau pendapat dari Ayus Taningwarorno yang menyatakan bahwa rasa yang diperoleh dari pembuatan kimchi adalah rasa asam. Rasa asam pada kimchi merupakan hasil dari proses fermentasi oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan asam laktat, di mana asam laktat yang diperoleh dapat menurunkan pH dan meningkatkan rasa asam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.